Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita kembali dulu. Nah, ada suara ini? Nah, kelihatannya ada suara. Share kembali. Ada Pak. Jadi materi kuliah kita sudah ada di classroom ya. Ini semua perkuliahan. Dan saya tinggal buka. Materinya tiap kuliah sudah ada. Materi sampingnya ada soal untuk menambah wawasannya. Diulang-ulang membacanya maka akan bisa menguasai ilmu tersebut. Direpetisi ya. Makanya diberikan tugas supaya dibaca kembali. Dalam tugas itu Anda bisa baca berkaitan dengan perkuliahan ini setelah Anda mengisi profil mahasiswa ya. Nah, ada soalnya tentang stabilitas lereng. Silakan jelaskan. Filenya sudah ada di classroom-nya perkuliahan ke-14. Materi tentang stabilitas lereng mengenai perkuliahan kita mekanika tanah dan dasari pengembangan karakter ya. Dan lereng juga ada jenis-jenis stabilitas lereng. Nah, jelaskan ya, upaya penjagaan longsor. Dan kalau pengembangan karakter, apa yang bisa Anda ambil dari karakternya Nabi Ismail, dari kisahnya. Sini sudah ya, materi. Dan kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya, kita kembali lagi. Lanjut kuliah. Ini perkuliahan ke-14 tentang stabilitas lereng. Nah, bisa klik materinya ini tentang stabilitas lereng. Kalau jaringannya bagus akan mudah terbaca. Saya minta kuliah disusun tanggal 20. Nah, di sini dibahas tentang stabilitas lereng. Jadi stabilitas ini dalam lereng ya, stabilitas untuk dimantapkan, pemantapan. Stabil kan ya. Jadi ini satu faktor penting dalam pekerjaan yang berhubungan dengan penggalian dan juga penimbunan tanah, batuan, dan bahan galian. Karena menyangkut persoalan pekerja, di mana berkaitan dengan keselamatannya, keselamatan manusia, keamanan peralatan, dan kelancaran produksi. Jadi keadaan ini berhubungan dalam berbagai macam jenis pekerjaan. Misalnya pembuatan jalan, bendungan, penggalian kanal, ya, penggalian untuk konstruksi, penambangan juga, dan lain-lain. Nah, dalam operasi penambangan, masalah kemantapan lereng ini, stabilitas lereng, akan ditemukan pada penggalian tambang terbuka. Bendungan untuk cadangan air kerja, penimbunan limbah buangan, tailing disposal, dan penimbunan biji stockyard. Apabila lereng-lereng yang terbentuk sebagai akibat dari proses penambangan, pit slop, maupun yang merupakan sarana penunjang operasi penambangan seperti bendungan dan jalan, tidak stabil, akan mengganggu kegiatan produksi. Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa analisa kemantapan lereng ini merupakan suatu bagian yang penting untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap kelancaran produksi maupun terjadinya bencana yang fatal dalam keadaan tidak terganggu ya, alamiah. Tanah atau batuan umumnya berada dalam keadaan seimbang secara alami. Ya, gayanya timbul dari dalam. Misalnya karena suatu sebab dia mengalami perubahan keseimbangan, terjadi perubahan keseimbangan, mungkin diakibatkan pengangkatan atau ada penurunan, ada penggalian, mengalami perubahan keseimbangan, tentunya diakibatkan kan beberapa faktor ya, penurunan, penggalian, penimbunan, erosi, maka tanah itu
Batuan itu akan berusaha untuk mencapai keadaan yang baru secara alami. Nah, caranya ini berupa proses degradasi. Terjadi pengurangan beban, terutama dalam bentuk longsor. Nah, terjadi longsor, gerakan-gerakan lain, ini sampai pada keadaan keseimbangan yang baru. Untuk tanah atau batuan dalam keadaan tidak terganggu, tanah alami, nah, ini bekerja tegangan vertikal. Ada tegangan vertikal yang bekerja horizontal, tegangan horizontal, tekanan air dari pori. Nah, ketiga ini mempunyai peranan ya, penting dalam membentuk stabilitas lereng. Stabilitas lereng ini berkaitan dengan tegangan vertikal, horizontal, dan tekanan air. Nah, tanah atau batuan itu sendiri ini punya sifat-sifat fisik, sifat-sifat fisik yang asli. Ya. Sudah digeser dalamnya, angle of internal friction, kayak kohesinya, bobot isi, berperan dalam menentukan kekuatan tanah yang juga mempengaruhi kemantapan lereng. Jadi, dalam usaha untuk melakukan analisis kemantapan lereng, stabilitas lereng, harus ditahu ini dengan pasti sistem tegangan yang bekerja pada tanah atau batuan dan juga sifat-sifat fisik. Dengan pengetahuan dan data tersebut, kemudian dapat dilakukan analisis kelakuan tanah atau batuan tersebut jika digali atau diganggu. Ya. Nah, setelah itu bisa juga ditentukan geometrik lereng yang diperbolehkan atau mengaplikasikan cara-cara lain yang dapat membantu lereng tersebut menjadi mantap, menjadi stabil. Jadi menjadi stabil. Nah, dalam makalah ini diteliti tentang apakah maksud stabilitas lereng, apa nih maksud stabilitas lereng, apa itu stabilitas lereng, longsor, jenis-jenis lerengnya, jenis longsornya, apa saja pencegahan terjadinya longsor. Nah, sini dibahas pembahasannya stabilitas lereng. Dari pengertiannya, Anda bisa baca di sini. Lereng adalah permukaan bumi yang membentuk sudut kemiringan tertentu. Nah, lerengnya horizontal, bisa berbentuk alami karena proses geologi, bisa juga karena dibuat manusia. Nah, untuk pengertian, Anda bisa baca internet, bisa pakai AI, ChatGPT misalnya, Sisi, Kama, dan lain-lain. Pengertiannya ya. Materinya Anda bisa baca-baca. Sebenarnya di sini kita tinggal diskusi. Ya. Kalau ada yang belum mengerti, bisa bertanya dan diskusi. Jenis-jenis lereng juga longsor ini Anda bisa baca-baca saja. Karena sudah ada. Kapan saja Anda baca, tiap hari pun Anda bisa buka filenya dan membacanya. Lereng alam, lereng buatan, beberapa macam longsor, ini klasifikasi longsor, aliran, ya, gelincir, dan terus. Materinya Anda bisa baca. Ada di penahan tanah. Ada dua cara ini. Memperoleh bentuk lereng. Ya. Membuat lereng lebih datar dan perkecil ketinggian lereng. Terakhir ini pencegahan terjadinya lereng, longsor. Apa saja upayanya ini yang bisa dilakukan. Dari sederhana sampai yang terupdate ya. Menggunakan teknologi canggih yang rumit dan mahal. Semuanya fokus pada minimalisasi erosi akibat limpasan air hujan. Ini untuk mencegah longsor. Ini diantaranya dengan pembangunan turap, retaining wall, sheet pile pada lereng ya. Ini mampu mengcounter gaya yang timbul akibat perubahan morfologi lereng. Jadi ini mengantisipasi longsoran-longsoran kecil. Jadi mampu mengikat ya butir tanah secara baik ini. Cara ini. Yang dilindungi itu tepi lereng.
Yang terpeliharaannya diberi dinding, sedangkan lapisan atas tanah dibiarkan terbuka. Metode penjagaan longsor lainnya ini menggunakan lapisan geosintetik. Nah, ini salah satu cara memvalidasi tanah menggunakan geosintetik. Nah, jadi metode ini dilakukan mengikat butir-butir tanah, memberikan lapisan selimut lolos air, ya, menutupi seluruh permukaan tanah. Geosintetis namanya. Itu materinya, kesimpulannya ini bisa dibaca bagaimana pengertian stabilitas atau kemantapan lereng sampai pada upaya pencegahan. Nah, sudah ada siap. Kemudian apa yang bisa Anda ambil dari karakter Nabi Ismail alaihissalam? Mudah-mudahan Anda bisa memiliki karakter yang baik, ya. Nah, seorang teknik yang bagus, engineering itu memiliki karakter, pola sifat, pola sikap yang baik. Hingga tujuan pendidikan nasional itu berhasil. Jadi mampu mengembangkan kemampuan, ya, membentuk wataknya, ya, dan bangsa bermartabat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari manusia beriman bertakwa pada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, sehat ilmu dan sebagainya. Nah, itu salah satunya bisa diambil dari kisah Nabi Ismail. Apa yang bisa Anda ambil karakternya? Nah, di sini bisa dibaca-baca tentang bagaimana kisahnya Nabi Ismail alaihissalam. Dan dari kecil orangnya sabar, tidak mengeluh, ya, santun pada orang tua. Kisahnya Nabi Ismail ini berkaitan dengan air Zam-Zam di Mekah. Yang sampai sekarang dikunjungi kaum muslimin seluruh dunia. Zam-Zam ini ditemukan oleh Ibunda Hajar, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka ditinggalkan di padang pasir, ya, tanpa apa-apa, tanpa bekal, kasihan. Dan ternyata perintah Allah kepada Nabi Ibrahim itu tentunya sudah diketahui merupakan perintah yang baik. Walaupun menurut pandangan manusia buruk, maka tentunya manusia harus mengikuti aturan yang sudah dituliskan oleh Al-Quran, ada Al-Quran. Walaupun dianggap itu buruk, tapi karena aturan Allah, Al-Quran, maka harus diikuti. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa pikir-pikirna. Pada perintah dilarang minuman keras, kan pikirannya minuman keras itu bisa flying, bisa menghilangkan menghilangkan masalah. Nah, ini pikirannya begitu harus dihilangkan. Walaupun itu dianggap benar, tapi bertentangan Al-Quran, maka Al-Quran harus digunakan. Walaupun Al-Quran itu dianggap salah, tapi itu karena Al-Quran sudah jelas, maka yang harus diikuti itu Al-Quran. Yang pemikiran dari kepala kita harus dibuang. Perintah yang diperintahkan Allah sholat, maka kita harus mengikuti aturan tersebut. Aturan kepala kita, wah, mengganggu ini kerja apa semua. Nah, kalau beriman, seseorang beriman, maka dia tidak akan mengikuti apa yang ada di kepalanya. Dia akan mengikuti yang ada di dalam Al-Quran. Petunjuk Tuhan. Itulah ciri orang beriman. Dia tidak mengikuti apa yang ada di kepalanya, tapi dia mengikuti apa yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Bisa kita baca kisah-kisahnya, bagaimana Ismail ini merupakan anak yang taat. Ketika dia diperintahkan, Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelihnya. Ini anak yang baru satu-satunya, sudah mulai besar, diperintahkan. Ibrahim alaihissalam taat perintah Allah. Itu juga Nabi Ismail. Dia berkata, ya ayah dan ibu telah mengajarkanku untuk taat pada Allah Ta'ala. Lakukanlah ayah, insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Nah, ini ciri orang yang beriman, ya. Dia ikuti, dia taat, ya. Walaupun pikirannya, wah, ini membunuh, mati saya rugi, hilang nyawa saya. Tapi karena bertentangan dengan perintah Allah, maka yang diikuti perintah Allah. Walaupun dipikir, dibunuh itu rugi, mati saya, tidak bisa lagi makan enak, tidak bisa lagi hidup.
Kalau diikuti yang di kepala, maka itu bukan ciri orang beriman. Ciri orang beriman itu mengikuti apa yang ada dalam Quran. Perintah Allah yang diikuti. Walaupun dianggapnya perintah Allah itu buruk, tetap saja ditaati. Tetap taat. Itu ciri khas orang yang beriman ya. Dia mengikuti aturan Tuhan, aturan Tuhan. Aturan manusia yang di kepalanya. Walaupun dianggap benar, tetap dibuang. Kalau memang faktanya bertentangan dengan aturan Tuhan. Quran, hadis. Sekali lagi orang beriman itu taat ya, taat pada perintah Allah. Apa yang diperintahkan dia amalkan, apa yang dilarang dia jauh. Itu ciri orang yang beriman, selalu taat. Apa yang ada di dalam kitab aturan, maka diikuti. Apa yang ada di kepalanya, yang dianggap benar, tetap dibuang karena bertentangan dengan aturan. Ketaatan hanya pada kitab ya, kitab aturan. Al-Quran dalam Islam, Al-Quran dan Sunnah. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmah dari kisah Nabi Ismail? Bersabar, tidak mengeluh dalam keadaan apapun. Ya. Bersabar, tidak mengeluh. Mahasiswa membantu orang tua, biasa membantu orang tua dan mandiri. Ya. Mandiri. Nah, ketika berbicara dengan santun pada orang tua, ya. Berbicara pada orang tua santun. Yang diperintah tidak boleh. Tekan saja tidak boleh. Harus bisa dengan santun. Nah, itu diantaranya karakter yang bisa diamalkan. Kisah Nabi Ismail AS. Jadi, kita semua bisa menjadi engineering, orang teknik yang memiliki karakter yang baik ya. Tinggal kerja di mana saja. Nah, di kantor kan, di pemerintahan, swasta, sebagai pengawas atau kontraktor ya, atau apa saja. Kita tetap memiliki karakter, tapi dasari dengan akhlak yang baik. Dan itulah standar keberhasilan pendidikan dari orang tua kita, dari kampus kita, di mana kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berkarakter, ya, memiliki kepribadian. Ya, itu kuliah kita pada kesempatan ini. Ada yang bertanya? Nah, Pak, saya presentasi absen. tugas untuk presentasi. Nah, perkuliahan kita tidak lama lagi. Kalau setiap pekan ini pertemuan 14, harusnya minggu depan terakhir. Pekan depan itu pertemuan 15, dan berikutnya sudah bisa UAS. Materinya silakan baca, tiap materi sudah ada, dan Anda jangan lupa isi. Nah, isi akan dapat nilai B. Kalau selesai juga tugas makalahnya, artikel, berkaitan dengan mekanika tanah, Anda sudah membaca bagaimana penelitian-penelitian dalam teknik sipil dan mekanika tanah. Ini akan memiliki ide-ide untuk membuat tugas akhir. Membuat Anda mau kerjakan akan mendapatkan nilai tertinggi ya. A. Itu dulu kita. Jika tidak ada yang diskusi, saya akhiri mengucapkan alhamdulillah. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak absen, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak absen. Pak absen. Absen, Pak.